Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang Kristologi dalam teologi Paulus. Nah, saya akan membahas tentang Kristologi, tetapi dalam teologi Paulus. Nah, pendahuluannya adalah Kristologi menurut teologi Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan, dan anak Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Ia tidak hanya melihat Yesus sebagai raja, yang di sini dimaksudkan adalah Paulus tidak hanya melihat Yesus sebagai raja dalam pengertian tradisional Yahudi saja, tetapi Paulus juga melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Tuhan yang bangkit dan dimuliakan, yang mengalahkan kuasa kegelapan dan memberikan kehidupan yang kekal. Pemahaman ini tidak hanya bersifat historis, saudara, tetapi juga menekankan makna eskatologis dari kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi Paulus melihat Kristologi ini, itu Tuhan ini adalah sebagai sosok yang turun ke dunia, merendahkan dirinya, dan mati bangkit dimuliakan kembali dan mengalahkan kuasa kegelapan. Lalu kita akan masuk kepada apa itu Kristologi. Kristologi adalah cabang teologi yang membahas tentang pribadi, sifat, dan karya Yesus Kristus. Nah, kajian ini menyoroti Yesus sebagai Mesias, Tuhan Kairos, anak Allah, dan pusat keselamatan manusia. Jadi, Kristologi itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang Tuhan Yesus, sifat dan karya apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia berada di dunia. Kristologi juga mencakup pemahaman tentang Yesus sebagai firman Allah, pencipta, dan hakim di akhir zaman. Nah, di sini juga Kristologi berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu sebagai firman Allah yang hidup, dia adalah firman itu sendiri, dan di sini juga berbicara bagaimana Tuhan itu menjadi pencipta, bahkan juga hakim di akhir zaman. Selain itu juga konsep ini menegaskan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang hadir dalam sejarah manusia untuk membawa penebusan dan memulihkan hubungan antara manusia dan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu dalam Kristologi ini adalah bagaimana digambarkan tentang Tuhan Yesus yang berubah turun ke dunia untuk menjadi manusia dan membawa penebusan bagi seluruh manusia sehingga seluruh manusia beroleh keselamatan. Lalu kita akan masuk kepada siapa itu Paulus. Yang pertama, Paulus itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Saul dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai Saulus dan dia adalah seorang warga negara Romawi dengan nama resmi Paulus. Dan yang kedua, Paulus ini berasal dari suku Benyamin, saudara, dan dikenal sebagai orang Ibrani asli. Lah, yang ketiga, Paulus juga mendapat pendidikan sebagai seorang rabi di Yerusalem, belajar di bawah bimbingan Gamaliel, seorang guru yang sangat terkenal, dan juga seorang tokoh Farisi terkemuka. Nah, yang keempat, sebagai seorang Farisi, Paulus ini sangat teguh dalam memegang nilai-nilai keagamaan Yahudi dan mengalami perubahan besar yang mengarahkannya pada perjalanan misi ke berbagai wilayah. Jadi pada waktu itu Paulus sangat sering menganiaya orang-orang Kristen, sehingga ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan sehingga dia melakukan banyak sekali perjalanan misi ke berbagai wilayah yang dapat dilihat dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Dan Paulus dikenal juga sebagai seorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sejarah Kristen. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada Kristologi menurut teologi Paulus. Apa saja yang dituliskannya? Yaitu yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus disebut sebagai Tuhan Kairos yang menunjukkan keilahian dan otoritasnya. Dalam Filipi 2 ayat 6-11 dijelaskan bahwa Yesus meskipun dalam rupa Allah merendahkan dirinya, taat sampai mati dan kemudian ditinggikan, sehingga setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam Filipi ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus meskipun dalam rupa Allah merendahkan dirinya. Yang dapat kita lihat bahwa dari kisah Tuhan Yesus ketika dia adalah seorang yang bisa dibilang entitas yang sangat-sangat suci dan bisa dibilang tidak memiliki dosa, namun dia merendahkan dirinya sehingga ia diturun ke dunia menjadi manusia dan kemudian dia melakukan perjalanannya taat sampai mati, dan sehingga ketika dia mati dia bangkit dan juga menandakan bahwa dia berhasil untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Nah,
Juga di dalam Roma 10 ayat 9 juga menegaskan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Nah, dalam Roma ini juga ditegaskan bahwa keselamatan diperoleh melalui pengakuan setiap orang kepada Tuhan Yesus, yang bisa dilihat dari kematian dan kebangkitannya. Ketika seseorang tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan, maka dia tidak percaya bahwa dia telah menerima keselamatan tersebut. Yang kedua, kita akan masuk kepada kristologi menurut teologi Paulus adalah Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, yang di sini yang dimaksudkan adalah Yesus mengambil rupa menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan bahwa ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, dia menunjukkan kasih dan ketaatan yang sempurna kepada Allah serta menjadi jalan bagi manusia untuk dipulihkan dalam hubungannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, yang turun ke dunia menjadi manusia, lahir dari kandungan perawan Maria untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan juga Tuhan Yesus ini adalah suci dan tidak memiliki dosa, namun ia mau turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, saudara, kita akan masuk selanjutnya kepada kristologi menurut teologi Paulus dalam hal Yesus sebagai kepala gereja. Yesus disebut sebagai kepala gereja, yang berarti ia memiliki otoritas tertinggi atas tubuhnya, yaitu jemaat. Di sini tubuhnya itu memiliki arti kepada jemaat. Kolose 1 ayat 18 menyatakan bahwa ia adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja, dan yang pertama bangkit dari antara orang mati supaya ia memiliki keutamaan dalam segala sesuatu. Dan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, Yesus digambarkan sebagai kepala yang mengatur dan mempersatukan jemaat. Nah, di sini juga di dalam kitab ini dituliskan bahwa Yesus itu sebagai kepala gereja yang mengatur, bahkan juga Yesus ini yang menjadi kepala daripada kita, itu kita digambarkan sebagai, bisa dibilang sebagai pokok anggur. Nah, kita adalah rantingnya dan Yesus adalah pokoknya. Seperti itu, saudara. Lanjut kepada kristologi menurut teologi Paulus dalam hal Yesus sebagai hakim di akhir zaman. Nah, Yesus akan datang kembali sebagai hakim di akhir zaman untuk menghakimi dunia dengan keadilan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 menyatakan bahwa Tuhan sendiri akan turun dari surga, membangkitkan orang-orang percaya yang telah mati dan mengangkat mereka bersama-sama orang percaya yang masih hidup untuk bertemu dengannya. Jadi, ketika Yesus turun ke dunia sebagai hakim di akhir zaman, ia akan membangkitkan orang-orang mati, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat menyambut kedatangannya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28 juga menegaskan bahwa Yesus akan menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Jadi ketika akhir zaman datang, setiap orang-orang yang tidak percaya, bahkan ketika iblis yang di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahwa iblis dan malaikat-malaikat Tuhan akan berperang, maka di situ kita akan bisa melihat bahwa kemenangan sudah ada di depan mata, yaitu ketika Yesus yang berperang melawan iblis memenangkan sebuah peperangan dan menaklukkan setiap musuh-musuhnya di bawah kakinya. Nah, selanjutnya, sebagai kesimpulan, kristologi dalam teologi Paulus menekankan Yesus sebagai Tuhan, Mesias, dan Anak Allah yang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia, dan ia juga adalah firman Allah, kepala gereja, dan bahkan hakim di akhir zaman yang memiliki otoritas tertinggi. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan dosa dan maut, membawa penebusan bagi umatnya. Dan juga kristologi Paulus menunjukkan bahwa Yesus adalah pusat iman Kristen dan penggenapan rencana keselamatan Allah. Nah, bisa dilihat bahwa kristologi menurut teologi Paulus adalah sebuah teologi yang berpusat kepada iman Kristen dan penggenapan rencana keselamatan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus. Demikian presentasi saya. Terima kasih.